Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'. Dewan Hakim yang arif lagi bijaksana, hadirin yang berbahagia, masa muda merupakan masa yang penuh dengan harapan, penuh dengan cita-cita, dan penuh dengan romantika kehidupan yang sangat indah. Keindahan masa muda dihiasi dengan bentuk fisik yang masih kuat, jalan masih cepat, pendengaran masih akurat, pikiran masih cermat, kulit wajah indah mengkilat, walaupun banyak jerawat. Tetapi tidak gawat, karena masih banyak obat di toko-toko terdekat. Oleh karena itu, pantas bila para pemuda dan para remaja merupakan penentu maju dan mundurnya suatu negara. Sebab terbukti dari sejak dahulu kala hingga saat ini dan sampai yang akan datang, sesuai dengan fitrahnya, pemuda dan remaja merupakan tulang punggung suatu negara, penerus estafet perjuangan terhadap bangsanya. Sebagaimana Syekh Mustafa Al-Ghalayaini, seorang pujangga Mesir berkata, sesungguhnya pada tangan-tangan pemudalah urusan umat, dan pada kaki-kaki merekalah terdapat kehidupan umat. Mengingat betapa pentingnya remaja dan pemuda sebagai generasi penerus bangsa, maka pada kesempatan yang baik ini kami mengangkat tema mengenai pemuda dan remaja sebagai generasi penerus bangsa. Dengan landasan Al-Quran Surah An-Nisa ayat 9 yang akan dibacakan oleh qari'ah kami berikut ini. Berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka mengucap perkataan yang benar. Hadirin ma'syiral muslimin rahimakumullah. Imam Imaduddin Abu Al-Fida Ibnu Katsir menurut riwayat Ibnu Abbas
seorang orang tua yang mewasiatkan kepada anaknya sebagaimana wasiat itu yang akan membawa kemudaratan bagi dia, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepadanya agar mengubah wasiat itu menjadi ketakwaan dan kebaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang berbahagia, jika kita kaji lebih mendalam, ayat tersebut diawali dengan kalimat waliyakhsha. Secara semantik, waliyakhsha adalah sifat amar. Kaidah mengatakan pada dasarnya setiap perintah menunjukkan kewajiban. Ayat ini jelas-jelas Allah Subhanahu wa Ta'ala memperingatkan kepada kita agar tidak meninggalkan generasi yang lemah, baik fisik, mental maupun intelektual, karena akan menyebabkan kemunduran. Karena modal utama dalam membentangi diri dalam proses filterisasi budaya sehingga mereka terbebas dari taklid buta alias terbebas dari budaya ikut-ikutan. Imam Ali As-Sabuni dalam Zubdat At-Tafsir menyebutkan bahwa Yaitu kami kisahkan kepadamu Muhammad cerita aneh menurut mereka yang tidak ditambah dan tidak dikurangi sedikit pun. ayat di atas menceritakan tentang pemuda Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi dapat kita jadikan sebagai simbol personifikasi pemuda-pemuda beriman dan teguh pendirian, pemuda-pemuda gagah yang pandai membela akidah, dan pemuda-pemuda idaman yang pintar membela keyakinan. Profesor Dr. B.J. Habibie mengatakan setidaknya ada 5 kelemahan yang harus kita hindari, yakni lemah harta, Lemah fisik, lemah ilmu, lemah semangat hidup, dan yang paling ditakutkan adalah lemah akhlak. Jika 5 kelemahan ini sudah melekat pada generasi-generasi kita sekarang, maka mereka bukan sebagai pelopor pembangun, melainkan virus pembangun, penghambat pembangunan, bahkan penghancur pembangunan. Jika sikap ini diaplikasikan oleh pemuda-pemuda yang beriman dan teguh pendirian, maka Allah akan menjamin keberkahan bagi bangsa kita tercinta ini. Profesor Muhammad Sulaiman mengatakan setidaknya ada 5 olah yang harus kita tingkatkan, yakni olah rasa agar iman melekat, olah rasio agar ilmu meningkat, olah raga agar badan sehat, olah kinerja agar produktivitas meningkat, dan olah usaha agar ekonomi meningkat. Jika 5 olah ini sudah ditingkatkan, maka pemuda dan remaja dapat melanjutkan estafet perjuangan yang gemilang pada masa yang akan datang. Hadirin yang berbahagia, hidup sendiri tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah dengar?